Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Rais yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat yang pada sore hari ini kita bermuajah di sini sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah sebelumnya kami mohon maaf seperti biasa terlambat lagi. Kali ini alasannya mungkin agak masuk akal ya. Macet sih benar. Padahal memang turunnya sudah agak sore. Turun tadi dari rumah jam 4.15. Targetnya jam 4 harus sudah turun. Tapi ya namanya juga sore dari kantor. Betul-betul turun tadi jam 4.15. Jalanan lumayan macet. Kena berapa kali macet. Ya alhamdulillah lumayan ngebut juga tadi sampai di sini jam 5 lewatnya. Para ikhwan, kita sudah memasuki penghujung hari yang ketiga atau kedua. Menurut yang memulai Ramadan itu di hari Selasa, maka ini adalah hari kedua. Tapi yang memulai pada hari Senin, ini merupakan hari yang ketiga. Ayat yang dibaca tadi, sama-sama sudah kita pahami, sudah mafhum kita. Dan ayat ini bisa dikatakan kajian tahunan, setiap tahun gitu ya. Rangkaian ayat puasa. Termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Perbedaan antara puasa dengan syariat yang lain, kewajiban yang lain. Sholat contohnya, kalau sholat banyak disebutkan dalam berbagai macam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu banyak memuat tentang ibadah sholat gitu ya. Tapi kalau perintah puasa dalam Al-Quran, Allah sebutkan itu bisa dikatakan hanya dalam satu rangkaian ayat. Kalau ibarat kata itu satu tumpuk ya. Dari ayat yang ke-183 sampai 187 kalau tidak salah. Itu berentet itu, bersusun ya. Nah, tapi memang perintahnya sangat jelas, tegas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini seperti biasa dan ini sering disampaikan bahwa perintah puasa itu dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina. Jadi seruannya kepada siapa, Pak Ikhwan? Seruannya kepada mereka yang memiliki iman. Kalau bicara tentang iman, artinya sesuatu yang levelnya itu lebih tinggi lagi dari sekedar orang yang mengaku muslim atau Islam. Kalau Islam itu memang bicara tentang hal-hal yang zuhir. Islam itu ditegakkan kata Rasul atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat siam Ramadan atau saum Ramadan. Terus yang kelima berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Tapi kalau keimanan lebih tinggi levelnya, lebih menekankan pada keyakinan di dalam dada, di dalam hatinya. Karena kalau bicara tentang keimanan ini sudah bicara tentang kualitas seorang hamba di muka bumi. Beda dengan sekedar Islam ya. Kalau Islam memang bisa disebutkan di KTP. Kalau iman tak bisa tulis di KTP. Agama apa? Saya sudah bukan agama Islam, Pak. Saya sudah iman. Tidak begitu. Tetap Islam ya, para ikhwan. Ya. Ya. Jadi perintah ini tertuju kepada orang-orang yang beriman. Dan semua perintah Allah itu, para hamba Allah sekalian, tertuju kepada orang yang memiliki iman. Ini perintah tidak akan mungkin bisa ditunaikan kecuali mereka punya iman. Jadi kalau ada berat melaksanakan perintah sholat, susah melaksanakan perintah zakat, ngeyel kalau disuruh zakat itu pasti yang bermasalah ada punya iman.
Puasa juga begitu. Suatu ketika kita merasa letih sekali. Saking letihnya itu sampai kita merasa mencela ini ibadah. Pernah nggak kira-kira gitu, Pak Ikhwan? Saya pernah dicurhati sama seorang hamba Allah. Ikhwan kita juga, kita lah ya. Saya itu saking beratnya puasa. Sampai nanya, ya Allah, ngapalah tangan dia ibadah macam itu. Saking dia merasa berat. Nah, yang kita koreksi itu Pak Ikhwan, sebenarnya bukan syariatnya. Syariat yang Allah turunkan itu sudah pasti sudah sesuai dengan fitrah insani, fitrah kemanusiaan kita. Yang perlu kita koreksi itu mesti kita punya iman. Sejauh mana kita punya iman, sejauh mana, sekuat apa kita mengenal Allah, seperti apa, sekualitas apa kita menancapkan bahwa Allah itu punya segala dan seterusnya. Itu yang perlu kita koreksi. Kan dulu pernah kita contohkan kan, bagaimana kalau ada satu perintah, yang perintah itu hadiahnya biasa-biasa saja. Kita merasa berat, suruh nebas satu kapling 110 kali 20 meter gitu ya. Upahnya 15.000. Padahal yang ditebas tuh biasa ya, cuman rumput-rumput sejengkal tinggi sedikit ya gitu. Itu berat apa ringan? Berat. Saya yang nggak pernah nebas tuh merasa berat itu. Nah, gitu lah. Memang sih pasti mampu. Nebas tapi bilang tak mampu. Satu kapling. Dikasih waktu 1 hari, nebas, kalau nggak karena itu dia bilang, aku kasih kau 15.000. Berat perintah. Nah sekarang perintahnya sama, hadiahnya diubah. Hadiahnya dikasih motor seperti. Itu berat apa ringan? Ringan sekali ke ringan sedang? Ditambah lagi, selain motor satu, ditambah lagi 1 hadiah rumah. Ringan, wow, itu saya kira orang yang sakit bisulan 13 menit bagi berangkat. Ringan. Bukan pekerjaannya yang bertambah, yang menjadi kurang, bukan. Pekerjaannya bukan menjadi ringan, bukan. Sama saja. Tapi yang membuat kita merasa ringan itu adalah kita merasa yakin ada sesuatu yang sangat istimewa yang kita dapatkan dari pekerjaan. Nah, iman begitu. Puasa nih, kalau hanya yang tergambar di kita itu, makan tak boleh, minum tak boleh. Bayangkan ya, dari pagi, siang, sore tak boleh makan, tak boleh minum. Apa cerita nih? Kalau itu yang kita gambarkan, berat ini pekerjaan. Benar. Tetapi kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi landasannya adalah keimanan. Begitu Allah perintahkan, kita langsung melihat betapa besarnya balasan pahala dari Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan, ini hadis masyhur sebenarnya. Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini salah satu keutamaan puasa gitu ya. Yaqulullah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lak ila asyam huwali wa ana ajazib, kata Allah. Seluruh amal soleh yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah itu kata Allah, itu bagi mereka, bagi dia. Kecuali amal puasa, itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya, mengganjarnya. Jadi menurut ulama, saya baca di sini, di antaranya, mengapa ini menjadi istimewa puasa? Karena Allah yang mengiringi, Allah yang membalasnya, dan balasan Allah itu tentu lebih istimewa daripada justru dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Amal yang lain kan ada balasan, ada hitungannya kan? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 pahala kebaikan setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi begitu puasa, tidak disebutkan berapa yang Allah ganjar. Bahkan nanti di surga Allah siapkan 1 pintu surga. Padahal masuk surga itu, andai kata surga itu punya emper-emper, kita coba di emper-emper surga pun tak apa. Gitu kan? Udahlah, daripada masuk neraka kan? Udahlah, di emper-emper pun tak apa, ya Allah. Tapi ini orang yang berpuasa, Allah kasih 1 pintu khusus. Namanya pintu Ar-Rayyan. Yang tidak akan masuk ke dalamnya, kata Allah, tidak akan dibuka itu pintu kecuali orang-orang yang berpuasa telah datang dan masuk ke dalamnya. Jadi iman. Nah, kalau iman menjadi landasan puasa kita, para hamba Allah sekalian, kecil itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nahan diri lapar dan haus gitu ya, dari makan dan minum. Kecil itu. Karena yang tergambar di kita bagi orang yang beriman itu betapa besarnya Allah siapkan bayaran di sisinya. Betapa Allah maha mengasihi, gitu ya, maha memberikan fadilah, keutamaan
pahala bagi mereka yang berpuasa. Betapa besar balasan di sisi Allah bagi mereka yang berpuasa. Para kaum muslimin hafizakumullah. Ini digambarkan dalam sebuah hadis sahih seperti ini. Dan ini kayaknya menjadi hadis yang rutin kami sampaikan setiap tahun minimal gitu ya. Waladzi nafsi biyadihi. La khulufu fami sha'im. Atyabu inallahi ta'ala min rihil misk. Kata Rasul. Rasul bersumpah nih, demi jiwaku yang berada dalam genggaman. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, kata Rasul. Atyabu indallahi ta'ala. Lebih harum min rihil misk. Daripada minyak kasturi. Ibu suka enggak dengan minyak kasturi? Bapak-bapak ada nggak yang beli minyak kasturi? Kalau istri saya tak suka. Tak tahulah ini kasturi yang mana kalau di kita ini. Pokoknya namanya minyak kasturi. Kalau kita ke toko parfum itu, ini terbuka nih. Ini bukan minyak kasturi nih. Habis pula. Kalau ke toko parfum itu ada minyak kasturi kah gitu kan? Ditanyanya, yang putih apa yang kicang Pak? Dia bilang. Saya sampai hafal tuh, karena sering beli. Saya kalau untuk masjid itu beli minyak kasturi. Karena baunya menyengat. Kalau bau yang tidak menyengat itu kan cepat habis. Coba ke masjid yang menyengat, maklumlah kalau anak-anak itu kan dia, Masya Allah, ini salah satu kesimpulan ya kan. Kalau nempelkan minyak itu, digosokkan semua. Setiap jengkal baju itu digosokkan ya, minyak wangi itu, betul-betul wangi. Saking wanginya sampai kita pusing cuma. Ya, bau mulut orang yang berpuasa itu. Padahal para balas sekalian, itu hal yang paling tak ingin kita ketahui oleh orang lain kan, dari puasa. Ya kan? Benar-benar kita nyimpan itu, kita bertapuk-tapuk. Kalau ngomong tuh sengaja tak kita pandang-pandangkan kan, tak berhadapan-hadapan. Karena semua orang tahu. Tetapi menurut Rasul nih, dan ini menjadi salah satu kehebatan puasa. Jangankan yang lain. Sesuatu yang tak kita inginkan saja, bau mulutnya saja. Di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak yang sangat harum. Kalau itu saja seperti itu balasannya, apalagi berletih-letihnya, apalagi bacaan Qur'annya, apalagi ketaatannya, apalagi perjuangannya, apalagi lapar dan hausnya. Itu tentu lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, para Allah. Oleh karena itu, sampai di sini kita bisa memahami betapa pentingnya kita menyiapkan iman kita untuk tunaikan ibadah puasa. Kita khawatir sekali nanti menjadi puasa orang-orang yang sia-sia. Karena mereka kerjakan dengan landasan keimanan yang kurang. Padahal kalau dengan keimanan itu puasanya menjadi nikmat dan terasa ringan. Tetapi karena imannya kurang, sehingga yang tergambar adalah beban, bahkan mungkin nanti dia hanya sekedar melaksanakan rutinitas suatu kegiatan, sekedar untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, contoh begini, kita kasih analogi juga, contoh gitu ya, seperti orang yang mengerjakan sholat. Para Ikhwan, kalau orang sholat kemudian curi, sholatnya batal enggak? Enggak batal kan? Orang berkelahi, berantem dia. Kemudian apa? Dia dalam kondisi puasa. Puasanya batal apa tidak? Enggak batal. Kalau ada orang bertanya begitu, enggak batal. Kalau sebatas batal tidak batalnya, memang tak batal. Terkait tadi itu, sholat memang tak batal sholatnya. Tetapi kalau ditanya, dapat pahala enggak ada dari kegiatan itu? Belum tentu. Karena dia justru tidak mendapatkan hikmah dari perbuatan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang kemudian mencuri itu salah satu perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya, kita bilang begini, berarti salatmu itu kau simpan ke mana? Tak mampu salatmu itu mencegah dirimu dari perbuatan-perbuatan yang keji. Atau puasamu itu kau simpan ke mana? Tak mampu puasamu itu membuat dirimu bertambah sabar sehingga terhindar dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Kita khawatir sekali terhadap puasa yang kita laksanakan memang. Kalau ditanya orang berapa puasanya, ada buang atau enggak, kan sering gitu kan? Atau kita tanya gini, puasanya bolong apa enggak nih? Alhamdulillah saya puasa full 30 atau 29 hari selama bulan Ramadan. Tetapi
Kalau ternyata tidak meningkatkan dia punya kualitas keimanan, kita mulai bertanya, seperti apa atau disimpan di mana hikmah dari puasa ini. Nah, para malas sekarang oleh karena itu, kembali kepada ayat tadi, Allah sebutkan kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebenarnya ketika orang menunaikan perintah Allah, itu juga atas dasar ketakwaan. Jadi sebenarnya ketika kita menunaikan perintah Allah, di antaranya puasa, kalau tanpa ketakwaan kepada Allah, itu tak mampu juga kita laksanakan. Kan begini modelnya. Kalau iman itu bertambah kuat, dia akan menjadi takwa. Islam itu kalau semakin kita perkuat, akan menjadi iman. Kira-kira begitu. Terus nanti kalau iman itu sudah nancap dalam dadanya, terus kita pelihara, kita pupuk, kita taati terus apa yang dikehendaki oleh keimanan itu, maka dia akan mendapatkan ketakwaan. Nah, artinya puasa itu sebenarnya sudah mulai, kalau kita bilang begini, orang itu akan sulit sekali untuk melaksanakan puasa kalau hanya sekedar batas imannya itu masih lemah. Dia mesti iman yang beranjak. Sudah mulai tumbuh gitu, dia punya iman. Karena kalau kita lihat puasa ini para hamba sekalian, ibadah yang membutuhkan pengorbanan. Tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ya kan? Mana berat puasa sama sholat? Lebih berat puasa. Tapi kadang-kadang juga seperti lebih berat sholat ya. Karena dia juga kan, orang dia puasa, tanya punya puasa, sholat gak? Nah, taruhlah. Ya saya menemui beberapa teman itu yang dia itu sangat mudah meninggalkan sholat, tetapi dia kayaknya puasa dia gitu. Iya. Tapi ya pada dasarnya puasa itu memang lebih berat daripada ibadah yang lain, termasuk sholat. Seperti itu. Jadi berat. Oleh karena itu, kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, takut itu kuadran kita pada kondisi ke arah, bisa dibilang ke arah negatifnya gitu ya. Kan lu pernah kita ceritakan, untuk menggerakkan anak ini kan, ada pakai sebutkan kebaikannya, ada kita sebutkan keburukannya. Gitu kan, kita ancam dengan keburukan. Yang sering saya contohkan itu seperti nyuruh anak belajar. Mana yang paling efektif? Nyuruh belajar dengan menyebutkan akibat dari belajar. Nah, belajarlah, biar kau nanti pintar. Satu. Yang kedua kita bilang begini, belajar. Kalau enggak belajar nanti, kata bapak, kasih uang jajan 5.000. Kira-kira anak tuh mau yang mana dia? Belajarnya kan apa? Tak laku tadi yang pintar tuh. Padahal itulah sebenarnya masa depan dia kan. Tapi 5.000, jangan coba-coba 5.000 nih, hilang nanti 5.000. Ya, jadi takwa itu begitu para hewan. Takwa itu yang tergambar di kita itu adalah ancaman dosanya. Seringkali kita baru berhenti melaksanakan sesuatu karena kita tahu batasan itu dosa. Andai kata kita, apa istilahnya, kita melalaikan sholat itu para hewan, tidak ada ancaman kufur, mungkin kita santai ya. Dan enggak apa-apa, enggak dapat pahala. Orang masih suka main tuh, berarti yang lagi main orang sama sini, ada B-nya. Tak apa-apa lah. Tapi kalau kita ingat bahwa ancaman melalaikan sholat itu, kalau dia sampai lalai sholatnya, Allah ancam dengan neraka wail. Fawailul lil musallin. Kita teringat, oh takut kita. Karena rasa takut kita itu, maka kemudian kita tunaikan sholat. Itu takwa. Andai kata kita bangun sholat subuh itu, membayangkan besarnya pahala bangun subuh, mungkin tak bergerak kita masih. Tapi karena kita takut, kalau kita tak tunaikan sholat subuh, Allah ancam kita dengan sifat munafik. Dan bukan hanya itu, kita bisa juga terancam dengan fawailul lil musallin, karena kita lalai menjadi orang yang melalaikan sholat. Kita lebih takut dengan ancaman Allah. Itulah takwa. Jadi orang takwa itu memang dia takut kepada Allah. Apa yang ditakuti? Karena Allah punya perbendaharaan siksa, baik di dunia, lebih lagi di akhirat. Nah, puasa juga demikian. Karena kita takut ancaman Allah, maka kita tunaikan puasa. Ini hal yang efektif untuk membangunkan orang berpuasa. Begitu. Sehingga kemudian mereka berpuasa. Itu nyaman takwa. Walaupun mungkin level takwanya, takwa juga berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada takwanya yang kuat, ada takwa yang sebenarnya takwa. Para malas sekalian. Kemudian Allah ganjar orang yang seperti ini, la'alakum tattaqun.
agar kamu senantiasa bertakwa. Ini menggunakan fi'il mudhari ya, Ustaz ya? Iya kah? La'allakum tattaqun. Agar kamu selalu bertakwa. Takwanya senantiasa. Nah, kalau sudah takwa, para hamalah sekalian, maka kita berubah menjadi kualitas. Kualitasnya, kualitas rasa syukur dan cinta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwanya sudah meningkat. Pada ayat yang berikutnya akan kita lihat bagaimana Allah sebutkan, ada la'allahum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Ya, nanti mungkin di momen lain bisa kita ceritakan. Terus ngomong-ngomong jam berapa nih kita buka? Batasnya iftar ya. Ya, para ikhwan, kaum muslimin hafizakumullah. Saya punya buku nih, kayaknya dulu sudah pernah dikasihkan. Nanti fotokopi lah ya. Antum satu, untuk ibu-ibu satu lah, nanti untuk satu. Oh iya, takut lupa. Nah, ini untuk Mas Rido. Dulu saya pernah janji kan. Perlu dipoto nggak nih? Ini, buka ini jadi. Nah, ini kita juga. Biar masuk ke ini saya. Ya, dekat ke sini. Hadiah untuk Akhina Ridho. Kemarin ada pertanyaan, kuis, kemudian dia berhasil menjawab benar, ini hadiahnya. Amin. Semoga bisa manfaat ya. Dalam ayat yang dibaca tadi, ini masih terkait dengan ayat Quran Al-Baqarah 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kata Allah, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Nah, ini ada minimal dua hal terkait dengan penggalan kalimat ini. Yang pertama, kata ini untuk menghibur kita. Puasa memang menjadi ibadah yang lebih berat daripada yang lain. Kita bisa bayangkan dahulu ketika Rasul dan para sahabat menerima perintah puasa ini. Karena puasa ini jelas puasa 1 bulan penuh. Sebelumnya adakah puasa wajib? Ada. Menurut beberapa riwayat disebutkan puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin kala itu puasa Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Karena kala itu ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau para sahabat mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian ternyata mereka berpuasa memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Terhindar dari kejaran Fir'aun. Disampaikan kepada Rasul. Kata Rasul, kita lebih berhak daripada mereka. Kemudian Rasul perintahkan kepada kaum muslimin kala itu, para sahabat, untuk tunaikan ibadah puasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Shaum Asyura. Bahkan pada hadis yang lain disebutkan, Rasul bilang bisa memulai dari sehari sebelumnya dan menambah dengan sehari setelahnya. Jadi 3 hari. Bukan hanya Asyura. Asyura kan hari ke-10. Seperti itu. Ya. Nah, kaum muslimin laksanakan itu. Cuman memang kalau kita lihat tahun dilaksanakan ibadah puasa Ramadan, tahun kedua Hijriah gitu ya. Kaum muslimin, Rasul hijrah pada tahun pertama dan tahun kedua di bulan Muharram gitu kan. Menjumpai 2 kali Muharram, berarti berpuasa yang wajib ketika hijrah itu, setelah hijrah, yang puasa wajibnya itu bukan puasa Ramadan hanya 2 kali. Yakni di tahun pertama Hijriah dan tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua kemudian turunlah perintah Allah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, para hamba sekalian seperti itu. Jadi yang pertama untuk menghibur kaum muslimin bahwa puasa ini yang kita letih laksanakan nih, yang lebih berat daripada ibadah yang lain, ini juga telah dilaksanakan oleh atau diperintahkan kepada umat terdahulu. Kan manusia kan suka begitu kan? Kalau kita merasa berat, maka kita lihat, oh ternyata yang lain juga sama berat dengan kita, senasib sepenanggungan. Jadi kita pun merasa terhibur gitu ya. Jadi ini adalah kalimat penghibur kaum muslimin. Ini perintah juga telah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal yang kedua, para hamba sekalian. Nah, ternyata memang salah satu sifat dari dinul Islam itu adalah penyempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah telah tegaskan bahwa Allah telah sempurnakan agama Islam sebagai agama kita. Nikmat telah Allah sempurnakan dan Allah telah ridhoi Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia, kaum muslimin dan seluruh manusia pada umum. Seperti itu.
Islam agama penyempurna. Ternyata puasa terdahulu yang Allah turunkan kepada umat sebelum umatnya Rasulullah, mereka tidak sempurna tunaikan. Bahkan mereka tambah-tambah. Menurut tafsir disebutkan bahwa puasa juga telah diturunkan, puasa Ramadan maksudnya telah diturunkan kepada ahlul kitab. Nah, tetapi ya seperti biasa kan mereka suka nambah-nambah kan, suka mengotak-atik syariat. Nah, ini para ikhwan, perbedaan yang sangat mendasar antara umatnya Rasulullah dengan umat terdahulu, terutama ahlul kitab, baik Nasrani maupun Yahudi. Kalau umat Rasul ini memang kita sudah dikunci. Apa kira-kira sebabnya kita tidak bisa mengubah syariat? Pak Iwan, kira-kira apa? Patokan kita apa? Patokan kita Quran. Karena Quran ini tak bisa berubah. Tak bisa dirubah dan tak bisa berubah. Tak bisa diubah dan tak bisa berubah. Gitu ya. Lantaran Allah telah berjanji untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Allah pelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi memang Al-Quran tak berubah. Dari sejak pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai sekarang tak ada perubahan. Oleh sebab itu tak bisa kaum muslimin mengubah syariat, tidak bisa. Nah kalau umat terdahulu kan Allah tidak berjanji untuk menjamin memelihara kitab terdahulu. Bahkan pemeliharaannya itu Allah serahkan kepada ulama-ulama mereka. Bagian dari tugas dan tanggung jawab ulama mereka. Kalau ulama yang yang istiqomah, yang mereka itu hanif, tidak ada perubahan. Tapi masa-masa berikutnya mereka mengubah kitab-kitab Allah dan bahkan sampai mengubah syariat. Tentu saja konsekuensinya menjadi mengubah syariat. Gitu ya. Ada satu doa yang diajarkan oleh sahabat Rasul. Jadi salah satu makna dari puasa atau hikmah dari puasa itu adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Oleh karena itu, para sahabat dulu berlomba-lomba sekali. Mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Nah, ada seorang sahabat Rasul, Abdullah bin Amr bin As. Beliau selalu, terutama di waktu sore, menjelang futur gitu ya, menjelang iftar, beliau menghanturkan doa. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wa sya'atkula syai'in antal firani. Ini diantaranya. Ini doa istighfar yang diajarkan oleh sahabat. Kalau kita tidak hafal, boleh dengan yang lain. Minimal istighfar yang paling pendek. Astagfirullah. Kalau mau ditambah, panjangkan lagi dikit. Astagfirullah, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau dipanjangkan seperti itu. Kalau mau dipanjangkan lagi, boleh dengan sayyidul istighfar. Tapi sayyidul istighfar itu kan utamanya dibaca pagi dan sore gitu. Di waktu pagi dan waktu sore. Nah, para ikhwan, ini salah satu perangkat yang harus kita amalkan. Karena Allah itu tidak serta-merta mengampuni seorang hamba tanpa tobat, tanpa istighfar. Tidak serta-merta. Itu seperti password. Allah memang maha pengampun. Benar. Tetapi ampunan Allah itu harus diminta. Allah memang punya segalanya. Tetapi punya segalanya itu harus diminta juga dengan doa. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita banyak sekali kalimat-kalimat istighfar. Dan puasa adalah tempatnya kita beristighfar, memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam yang sangat spesial, di 10 hari terakhir yang ditunggu-tunggu itu, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, ada satu malam dari 30 hari atau 29 hari Ramadan yang betul-betul ditunggu-tunggu. Rasul mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fan. Itu kurang lebih sama dengan doa istighfar, doa mohon maaf kepada Allah. Mohon dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Saat-saat yang genting tuh, saat-saat yang ditunggu-tunggu, ternyata doanya doa mohon ampun. Begitu juga di saat-saat yang lain seperti kita sujud, kalau mau kita perhatikan bagaimana Rasul mengajarkan doa sujud itu, ketika yang dicontohkan untuk berpanjang-panjang sujud itu kan, itu diantaranya adalah doa istighfar. Nah, karena itu para hamba sekalian, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang memperbanyak istighfar. Kita ini kalau mengandalkan amal tak nyampe, susah mau disebut nyampe. Ada yang yakin kita ini benar menunaikan ibadah puasa. Kalau terbebas dari batalnya puasa, ya mungkin. Tetapi benarkah kita mampu menjaga lisan kita dari perbuatan atau lisan-lisan qaulaz zur kata Rasul itu? Sulit kan? Atau amal-amal yang
lahu, yang sia-sia. Banyak sekali ucapan atau perbuatan kita yang tergolong sia-sia. Atau bahkan mungkin tergolong ucapan yang tidak sabar. Di antaranya, ya ngomel, ya marah. Nah, ini terutama ibu-ibu nih. Betul nggak ibu-ibu? Kata bapak-bapak, betul. Kata ibu-ibu, belum tentu. Ya, jadi ibu-ibu nanti perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kita ini sangat doib, sangat lemah dalam melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah puasa. Jadi kalau kita tidak tambal dengan ibadah puasa, maka kita tidak yakin tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan ketakwaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjelang iftar, Grace? 2 menit lagi. 2 menit lagi para ikhwan, diberi kesempatan kepada kita semua ya untuk memperbanyak istighfar. Yang tadi sampai pada bab istighfar. Karena itu sampai di sini yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan menjaga iman kita sehingga nanti di hari yang terakhir di bulan Ramadan kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa atau layak disebut sebagai Idul Fitrah. Demikian disampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.